Malam, salam hebat luar biasa. Ya, mohon maaf ya, suara saya seperti ini. Semua sudah tahu kalau saya sekarang lagi kena COVID. Ya, tapi ini hari ke-9, hari ke-10 ya, hari ke-10 dan semua baik-baik aja. Cuman suara saya agak sedikit seksi gitu aja, nggak apa-apa. Saya cuma pengen bagi satu tips saja, meskipun malam hari ini Pak Vito tadi melarang saya untuk berbagi, saya disuruh istirahat. Tapi seperti tadi saya bilang gitu ya, seperti tadi saya bilang kalau kalau saya eh, ingin berbagi dengan Anda semua meskipun dalam kondisi yang belum fit, tapi spirit dan aura ini yang selalu akan saya bagikan. Dan justru melihat semangat Anda, melihat keberhasilan Anda, melihat konsistensi kalian, itu yang membuat saya selalu timbul harapan-harapan baru. Nah, saya mau apa ya? Saya mau sharing sedikit tentang buku Badai Pasti Berlalu, ya, halaman 124. Ini yang terus membuat salah satu yang membuat saya semangat ya. Kenapa saya katakan membuat saya semangat? Kisah daripada Lance Armstrong. Ya. Ini kisah seorang pebalap sepeda juara dunia yang kita tahu beliau atlet dari kota Texas. Sejak remaja ia sudah menjadi perenang handal dan menjuarai dasar lomba. Ia menjadi seorang anggota tim sepeda Amerika Serikat. Namun, tahun 96, ia mengalami masalah kesehatan. Matanya kabur, batuknya berdarah, tes kesehatan menunjukkan hasil yang mengejutkan. Karena ternyata selama ini ia mengidap kanker ganas dan telah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Mulai dari selangkangan, perut, otak, dan paru-paru. Nah, tenaga medis yang menangani penyakitnya pesimis. Armstrong mampu melanjutkan karirnya di dunia olahraga. Mereka menangan masa depan Armstrong akan segera berakhir karena 11 kanker ganas sebesar bola golf sudah bersarang di paru-parunya dan itu memang sangat bahaya sekali. Ya, nah meskipun menjalani hidup penuh ketidakpastian, namun Neil Armstrong bertekad untuk sembuh. Nah, tekad ini penting ya. Ini yang juga membuat saya meskipun saya disuruh bed rest, saya sekarang disuruh istirahat, tapi ya bosan juga saya yang istirahat ya. Saya memutuskan untuk tetap berbagi malam hari ini meskipun kondisi saya masih belum terlalu fit ya. Jadi Lance Armstrong memutuskan bagaimana dia melawan itu semua dan membuat para tenaga medis yang menangani penyakitnya takjub. Armstrong bertekad dalam waktu 1 tahun pengobatan yang terjadi keajaiban. Nah, Armstrong sangat gembira mendapatkan dirinya telah sembuh. Dan ia mempersiapkan diri untuk mengikuti Tour de France tahun 1999. Banyak orang pesimis ia akan mampu menyelesaikan kejuaraan tersebut, tapi ternyata ia mampu membuktikan diri menjadi pemenang. Bahkan ia selalu memenangkan perlombaan Tour de France 7 tahun berturut-turut berikutnya. Wow, orang yang terkena sakit kanker. Sekarang pertanyaan saya satu, COVID itu memang penyakit yang berbahaya. Ya, tapi apa artinya dibanding penyakitnya Lance Armstrong? Tidak ada artinya. Kadang-kadang kita itu sudah mudah cengeng, kalau kita udah nggak capai target dikit kita nangis, kita kadang kalau nggak capai impian kita dikit kita udah loyo, kita mudah mengundurkan diri, dan akhirnya membuat kita itu mempunyai mental yang mudah menyerah. Nah, tapi Lance Armstrong ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ini tokoh yang menginspirasi saya. Bagaimana sampai saya tulis kisah beliau di buku saya. Itu artinya, apa rahasia dia bisa berhasil? Ia menyadari ketika kanker pernah membuat tubuhnya lemah dan harus menjalani perawatan sangat intensif. Tapi baginya, cobaan hidup seberat itu bukan berarti masa depannya tidak mungkin diselamatkan. Anyone can do it. Semua orang dapat melakukannya. Setiap orang bisa melakukan kesuksesan. Tantangan atau badai kehidupan bukan berbagai macam penyakit bencana alam, kebakaran, kegagalan, musibah, penyakit, dan sebagainya. Mengapa dikatakan badai? Karena semua cobaan itu sangat sulit dan seringkali datang tidak terduga. Kayak saya sekarang, saya yang takut. Saya tiba-tiba kena COVID ya 10 hari yang lalu. Nah, Lance Armstrong adalah salah satu tokoh di dunia yang memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Walaupun diserang kanker ganas, setelah
menjalar ke seluruh tubuhnya, ia tetap yakin bahwa badai hidup tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ia tetap yakin kankernya itu hilang. Oleh sebab itu, ia segera bergegas melatih diri agar dapat mengikuti kembali turnamen sepeda. Pria mempunyai slogan, live strong. Wah, itu kata-katanya, live strong. Itu merasa kehidupannya adalah sebuah anugerah terindah yang harus disyukuri. Setiap sehat, sakit, menang, kalah, karunia yang patut disyukuri. Karena pasti akan membawa hikmah dalam hidupnya jika dijalankan dengan baik. Saya tidak mungkin memenangkan Tour de France seandainya saya tidak serang kanker. Gila, dia malah thank you sama kankernya. Tutur Lance Armstrong ketika ditanya wartawan seputar tips keberhasilannya. Nah, saya ingin mengajak Anda semua pada malam hari ini, sekalipun kondisi saya kurang fit, tapi saya tidak nampak seperti orang yang harus depres, bukan? Saya tetap apa adanya, kan? Gitu. Nah, jadi itu yang selalu membuat saya terus mempunyai spirit dan semangat. Mengajak Anda semua untuk jangan pernah kehilangan harapan. Sebisa mungkin, ya, seberat apapun masalah kehidupan kalian, entah itu masalah finansial, entah itu masalah keluarga, kalian harus percaya bahwa ada pelangi setelah hujan. Ya, kalian harus percaya bahwa badai itu pasti berlalu. Ya, makanya judul video saya adalah akhirnya saya terkena COVID. Seolah-olah saya ini kena lotre aja. Memang betul, semua orang akan COVID pada waktunya. Kita divaksin itu kan, yang dimasukkan kan juga COVID. Ya, jadi bedanya kalau kita kena COVID itu vaksin alami. Tapi beruntung karena saya mengkonsumsi produk KK sudah lebih dari 22 tahun. Sehingga tubuh saya ini sudah merekam satu memori imun yang kuat. Sampai detik ini satu kali sesak napas pun tidak ada. Ya, badan saya speedy recovery-nya cepat sekali. Ya, jadi itu yang paling penting dan itu tidak dibangun dalam 1-2 hari. Kalau kalian mengkonsumsi suplemen baru 1-2 minggu terus kalian kepengen badannya perkasa, ya nggak bisa, guys. Ya, kita harus bisa puluhan tahun baru bisa punya satu memori ketika terkena gempuran corona seperti kayak gini, tubuh kita tetap nggak bisa mencegah, tapi minimal tubuh kita tidak sehancur orang-orang lain yang selama ini belum mengkonsumsi suplemen GG Indonesia. Ya, jadi pesan saya cuma satu, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa imun itu jaga dengan olahraga, seperti tadi Pak Vito bersepeda, ya. Kalau saya juga fitness, ya. Nah, kemudian kadang-kadang saya juga basket. Nah, yang kedua adalah jangan lupa apa ya? Yang kedua adalah income. Pastikan income itu sangat luar biasa. Kalau kalian punya satu income, sedikit banyak kita akan menahan ya kondisi ketika kondisi saat ini lagi COVID, lagi di lockdown, kita tetap masih punya income meskipun kita bekerja secara online. Dan yang ketiga adalah imun, income, ya, dan iman. Nah, iman ini penting sekali. Nah, Lance Armstrong menggunakan imannya. Saya menggunakan iman saya. Kalau saya nggak pakai iman saya hari ini lebih meratapi, aduh, saya kok sakit, saya kok capek, ya kan, terus kayak malam hari ini lebih baik saya nggak ngisi aja. Maka saya tidak menggunakan iman saya. Nah, itu aja sih pesan dari saya. Sukses selalu, selamat malam, doakan saya cepat sembuh ya. Sukses selalu, dan salam hebat luar biasa. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Chandra ya, yang walaupun dalam keadaan yang tidak fit ya, lagi terkena penyakit, tapi Pak Chandra masih meluangkan waktu yang berkualitas kepada kita semua. Bahkan Pak Chandra bisa memberikan ya semangat untuk kita semua dan inspirasi, motivasi juga kepada kita semua. Saya yakin kita semua di sini mendapatkan sesuatu ya dari apa yang di-sharingkan Pak Chandra tadi. Di mana Pak Chandra men-sharingkan bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita tidak boleh kehilangan harapan ya teman-teman. Dari apa yang di-sharingkan Pak Chandra tadi juga
apapun kondisi kita, kita harus tetap memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi kepada orang-orang yang kita sayangi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Chandra ya. Semoga cepat pulih Pak Chandra bersama keluarga ya. Jangan lupa bahagia juga, dan pastinya saya yakin sebentar lagi Pak Chandra akan kembali sehat dan fit seperti semula ya. Saya yakin juga kita semua di sini mendoakan ya untuk kesembuhan Pak Chandra. Semoga Pak Chandra akan kembali sembuh dan bisa fit seperti sebelumnya juga. Oke, dan saat ini kita akan langsung menutup PO webinar di malam hari ini. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman semua yang belum mempunyai buku Badai Pasti Berlalu dan juga buku Success Before 30 ya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan di PO bahwa sudah ada paket reseller di mana kita bisa mendapatkan 2 buku ini, kemudian juga kaos SB30, dan kita bisa memilih produk, salah satu produk yang disediakan di dalam paket reseller tersebut. Oke, dan saya akan menutup PO webinar di malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya, be the best, go crown and go 1%.